Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi yang baru, yaitu materi suhu, pemuaian, dan juga galor. Untuk materi ini saya bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk yang pertama itu suhu dan pemuaian, kemudian nanti yang kedua pertemuan berikutnya kita bahas tentang galor. Langsung saja untuk kali ini materi suhu dan pemuaian. Untuk materi ini kalian sudah pernah mempelajari di bangku SMP. Nah, kita ulang kembali materi itu. Kenapa? Karena di sini materi itu sangat penting dan juga sangat relevan, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja untuk materi suhu. Nah, untuk suhu itu kita sering menjumpai dua buah benda sama-sama air, tetapi memiliki ketika kita pegang memiliki istilahnya apa ya? Rasa yang kita rasakan pada telapak tangan itu berbeda. Nah, jadi di sini misalkan yang pertama saya punya 2 buah gambar. Itu adalah air panas yang baru direbus. Kemudian yang kedua adalah air yang baru dikeluarkan dari kulkas misalkan. Nah, sama-sama air, tetapi ketika kita pegang baskomnya itu akan merasakan hal yang berbeda telapak tangan kita. Jadi di sini itu dapat dikatakan bahwa 2 buah baskom yang berisi air itu memiliki suhu yang berbeda. Dalam hal ini baskom itu suhu yang berbeda itu diakibatkan oleh air yang dimasukkan ke dalam baskom. Jadi sebenarnya suhunya itu adalah yang berbeda airnya. Tetapi di sini karena air itu dimasukkan ke dalam baskom, maka baskom itu juga akan terpengaruh dari suhu airnya. Nah, bicara tentang suhu, suhu itu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda itu dinyatakan dalam suhu. Kemudian, di sini suhu diukur menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Jadi kalau misalkan tadi baskom yang berisi air yang suhunya berbeda, itu dapat kita rasakan lewat telapak tangan, tetapi itu kan bersifat kualitatif, hanya apa yang kita rasakan saja. Tetapi di sini kita bisa mengukur secara kuantitatif suhu sebuah benda itu menggunakan alat yang disebut dengan termometer. Nah, sebuah termometer mempunyai titik tetap bawah dan titik tetap atas. Titik tetap bawah adalah titik di mana es mencair, sedangkan titik tetap atas adalah titik di mana air menguap. Nah, skala termometer yang sudah dikenal selama ini itu ada 4, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Yang sering kita temui dan juga sering digunakan di Indonesia terutama itu adalah yang Celsius ini. Tetapi untuk SI-nya itu adalah yang Kelvin. Untuk nanti satuan dari suhu itu SI-nya adalah Kelvin. Jadi kalau misalkan kita menggunakan termometer dengan skala Celsius kemudian kita ubah ke dalam Kelvin itu bisa. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi dari skala termometer satu ke termometer yang lain. Kemudian di sini sebelumnya kita tadi sudah mengenal ada titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Titik tetap bawah itu bisa disebut dengan titik beku air atau titik di mana es melebur atau air itu membeku. Sedangkan titik tetap atas boleh disebut titik didih air. Nah, titik di mana air itu akan mendidih atau menguap. Nah, kita tadi sudah mengenal ada 4 buah termometer, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. C, R, F, dan K. Masing-masing kita ambil huruf depannya. Nah, kita lihat di sini perbandingan titik beku dan juga titik didihnya. Untuk Celsius itu 0 dan 100, Reaumur 0 dan 80, Fahrenheit 32 dan 212, dan Kelvin itu adalah 273 dan 373. Nah, kalau misalkan kita
hitung selisihnya itu dari 0 sampai 100 itu selisihnya adalah 100. Kalau reamur dari 0 ke 80 selisihnya adalah 80. Fahrenheit dari 32 menjadi 212 berarti selisihnya 180. Kelvin dari 273 ke 373 berarti selisihnya 100. Berarti Celsius 100, reamur itu 80, Fahrenheit itu 180, kemudian Kelvin 100. Maka selisih itu bisa kita sederhanakan dengan membagi bilangan tersebut dengan angka 20. Maka akan didapatkan bahwa Celsius itu 100 dibagi 25, reamur 80 dibagi 24, kemudian Fahrenheit 180 dibagi 29, kemudian Kelvin 100 dibagi 20 itu 5. Maka itu nanti akan kita gunakan untuk persamaan konversi suhu, yaitu yang bagian penyebutnya. Celsius itu 5, reamur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, kita bisa mengubah menggunakan persamaan ini atau mengkonversi dari termometer 1 ke termometer yang lain. Jadi untuk Celsius itu cukup C per 5. Kemudian reamur cukup R per 4. Kalau Fahrenheit karena ini 32, maka harus kita kurangi 32, jadi F-32. Sedangkan Kelvin karena bawahnya ini 273, maka kita kurangi K-273. Nah, ini digunakan untuk mengkonversi skala termometer. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Konversikan suhu berikut. Ada soal 50 derajat Celcius diminta untuk mengubah ke dalam reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana caranya? Nah, kalau misalkan Celcius dijadikan reamur dulu, maka kita ambil yang C dan R. Berarti yang ini saja, C sama dengan yang ini, R ini. Berarti kita tulis C per 5 sama dengan R per 4. Yang diketahui apa? Yang diketahui Celcius 50, kita masukkan ke C. Berarti 50 dibagi 5 sama dengan R per 4. 50 bagi 5, 10 sama dengan R per 4. Maka R itu adalah 10 kali 4, berarti 40 derajat reamur. Jadi 50 derajat Celcius sama dengan 40 derajat reamur. Kalau misalkan Celcius dijadikan Fahrenheit, berarti kita ambil yang C dan F. Berarti C per 5 sama dengan F-32 per 9. Berarti kita tulis di sini C per 5 sama dengan F-32 per 9. Kita masukkan yang 50 derajat Celcius, berarti C-nya. Maka kita hitung akan ketemu Fahrenheit-nya itu 122 derajat Fahrenheit. Begitu juga yang Kelvin, Celcius dijadikan Kelvin, maka di sini kita ambil yang C dan K. Berarti C dibagi 5 sama dengan K-273 dibagi 5. Berarti kita masukkan ke sini. Nah, karena sama-sama penyebutnya 5, maka boleh dicoret, nggak usah dikasih penyebut 5. Berarti tinggal C-nya tadi 50. 50 sama dengan K-273, maka K-nya ketemu 323. Jadi ini adalah mengkonversi dari termometer 1 ke termometer yang lain. Sudah? Terus kemudian yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kalau tadi kalian sudah tahu tentang suhu, maka di sini kita masuk ke pemuaian. Bicara tentang suhu tadi, kita tidak bisa dilepaskan dari alat yang disebut dengan termometer. Nah, kalau kalian lihat termometer tadi, ini adalah contoh gambar termometer. Di dalam termometer itu ada cairan. Nah, cairan yang bisa naik turun. Naik turunnya termometer itu di sini kita akan membahas tentang pemuaian. Nah, sebelumnya di sini saya bacakan dulu. Termometer berisi sebuah cairan di mana biasanya cairan tersebut itu adalah raksa atau alkohol. Itu yang sering digunakan. Kemudian prinsip kerja dari termometer adalah naiknya cairan yang disebabkan oleh kenaikan suhu. Jadi kalau misalkan suhunya itu naik atau benda yang diukur itu semakin panas, maka cairan yang ada di dalam termometer itu juga naik. Sedangkan ketika benda yang diukur itu lebih dingin suhunya atau turun,
maka di sini cairan itu akan turun. Jadi naiknya cairan tersebut merupakan peristiwa pemuaian. Itu adalah pada termometer. Selain termometer, pemuaian dapat dijumpai pada benda lain di kehidupan sehari-hari. Contoh itu adalah rel kereta api. Pernah kan kalian itu memperhatikan kenapa kok rel kereta api, di sini saya tunjukkan gambarnya, diberi celah di sambungannya. Nah, jadi ketika kalian mungkin kalian belum pernah naik kereta api, tapi paling tidak kalian pernah lewat rel kereta api, entah itu mungkin kalau yang terdekat itu di Tulungagung. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian lewat di Tulungagung, coba mungkin sebentar saja perhatikan di sambungannya itu ada celah. Nah, rel kereta api diberi celah pada sambungannya tentu saja bukan tanpa alasan. Nah, alasan apa yang melatar belakangi langkah tersebut dilakukan? Ya, jadi di sini itu tentu tidak sembarangan. Jadi ketika sambungan rel kereta itu diberi celah, itu pasti ada alasannya. Alasan itu apa? Nah, kita baca di sini. Alasan yang melatar belakangi diberikannya celah pada sambungan rel kereta api adalah sebagai ruang pemuaian. Ini pemuaian ya, yang dialami oleh rel ketika siang hari yang panas. Jadi ini pemuaian. Terus kemudian sebuah logam akan mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu. Jadi rel itu kan terbuat dari logam. Nah, ketika terjadi kenaikan suhu, misalkan pada siang hari yang panas, maka logam itu akan mengalami pemuaian. Meskipun di sini pemuaiannya itu kecil. Nah, jika tidak diberi celah, maka pada sambungan rel, maka rel akan melengkung sehingga membahayakan kereta api yang lewat. Jadi pada siang hari yang panas, misalkan yang pada tengah hari, kemudian cuacanya sangat panas, maka itu rel itu akan memuai, bertambah panjangnya meskipun tidak ada 1 mili, tetapi di sini sudah cukup bisa membuat rel itu melengkung kalau itu dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Nah, kalau misalkan rel itu melengkung, maka rel itu kan menjadi tidak pada posisi semula, sehingga itu akan membahayakan kereta api yang lewat. Kalau misalkan membahayakan, nanti tentu akan jatuh korban yang tidak diinginkan. Jadi di sini ada alasan kenapa di sambungan rel itu diberi celah. Jadi itu adalah untuk mengantisipasi pemuaian logam pada rel itu. Nah, contoh yang lain misalkan di sini ada balon udara menggunakan prinsip pemuaian gas. Di sini ada balon udara. Yang ini tadi adalah rel kereta api. Kemudian yang kedua, pemasangan kabel jaringan listrik dibuat kendor. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan di kabel-kabel di sepanjang jalan itu kan tidak dibuat istilahnya apa ya, kengkeng, tetapi dibuat kendor. Nah, itu juga salah satu contoh pemuaian. Kemudian ini gambar apa? Termometer ya, ini termometer. Kemudian yang contoh selanjutnya ada pemasangan kaca jendela diberi jarak dengan bagian tepi. Jadi kalau kalian perhatikan di rumah, itu jendela itu tidak sisep, istilahnya ngepres dengan bingkai dari jendelanya itu. Tetapi di sini diberi sedikit space atau ruang agar ketika jendela itu memuai ketika panas, maka ada tempatnya sehingga tidak merusak jendela itu. Jadi itu adalah contoh pemuaian. Untuk yang lain bisa kalian cari sendiri di internet atau di buku-buku, silahkan, monggo. Ini beberapa contoh saja, sudah. Nah, kemudian kalau tadi kalian sudah tahu contoh pemuaian, maka jenis pemuaian itu ada beberapa. Di sini pemuaian tadi itu adalah pertambahan ukuran zat akibat pemanasan atau akibat naiknya suhu di sekitarnya. Pemuaian terjadi pada zat padat, cair, dan juga gas. Jadi beberapa jenis pemuaian itu ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Di sini saya akan menjelaskan
untuk masing-masing. Yang pertama itu adalah muai panjang. Misalkan tadi sudah saya contohkan pada rel tadi, maka ketika rel itu mengalami pemuaian, itu namanya adalah muai panjang. Jika sebuah batang mempunyai panjang mula-mula L0, koefisien muai panjang ini alfa ya, suhu mula-mula T1 dan lalu dipanaskan sehingga panjangnya menjadi LT dan suhu menjadi T2, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Jadi ini gambarnya, contohnya. Ini adalah mula-mula ada sebuah logam panjang. Jadi ini istilahnya panjang dari logam itu sangat besar dibandingkan dengan lebar atau penampangnya, istilahnya seperti itu. Jadi ini adalah panjang mula-mula L0, suhu mula-mula itu adalah T1 atau T0 di sini. Kemudian ketika dipanaskan suhunya, maka ini akan mengalami pertambahan panjang sebesar delta L ini. Jadi L atau LT itu adalah panjang sekarang, maka selisihnya itu adalah delta L. Delta L itu pertambahan panjang, kalau L0 itu panjang mula-mula, kalau alfa itu koefisien muai panjang. Jadi dia yang mempengaruhi besarnya pemuaian. Kemudian delta T itu perubahan suhu, berarti selisih suhu akhir dikurangi suhu awal. Kemudian LT adalah panjang akhir. Persamaan kalau kita mau mencari delta L pertambahan panjang itu sama dengan perkalian antara panjang mula-mula L0 dikalikan alfa. Jadi alfa itu koefisien muai panjang. Setiap logam itu mempunyai alfa yang berbeda-beda, misalkan besi beda dengan kuningan, beda dengan tembaga dan sebagainya. Kemudian dikalikan delta T. Delta T itu perubahan suhu atau suhu akhir dikurangi suhu awal, tinggal ngalikan saja. Sedangkan untuk mencari LT, LT itu panjang sekarang itu sama dengan L0 panjang mula-mula dikalikan 1 ditambah alfa dikalikan delta T. Contoh soalnya seperti apa? Kita perhatikan. Batang besi berukuran 2 meter, jadi mula-mula 2 meter, awalnya bersuhu 10 derajat Celcius. Ketika suhu mengalami kenaikan sampai 40 derajat Celcius, berarti suhu sekarang, besi mengalami pemuaian. Jika diketahui koefisien muai panjang besi 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, hitung panjang besi sekarang, berarti yang dicari adalah LT. Berarti kita pakai persamaan yang kedua ini. Nah, berarti kita tulis LT sama dengan L0 dikalikan 1 plus alfa kali delta T. Kita tulis L0 nya adalah 2 dikalikan 1 ditambah ini 12 kali 10 pangkat min 6 itu bisa kita tulis 0,000012 dikalikan delta T itu selisih suhu akhir dikurangi suhu awal, berarti 40 dikurangi 10 sama dengan 30, sehingga kita kalikan berarti 0,000012 kali 30 berarti ketemu 0,00036. Kemudian 0,00036 ditambah 1 berarti hasilnya 1,00036. Kemudian ini dikalikan 2 berarti ketemu LT itu adalah 2,00072. Satuannya adalah meter. Jadi panjang sekarang itu adalah 2,00072 meter. Kalau disuruh nyari delta L bisa pakai cari persamaan ini atau boleh selisih antara LT dikurangi L0 kalau sudah tahu LT nya, berarti delta L nya ya tinggal mencari 2,00072 dikurangi 2 ini, nanti akan ketemu delta L atau pertambahan panjang. Sudah? Untuk muai luas itu terjadi pada benda berbentuk lempengan plat atau dua dimensi. Akan terjadi pemuaian dalam arah panjang dan lebar. Hal ini berarti lempengan tersebut mengalami pertambahan luas atau pemuaian luas. Nah, ini untuk persamaannya sama dengan muai panjang, hanya bedanya terletak di koefisien muainya. Kalau koefisien muai panjang tadi alfa, kalau koefisien muai luas itu adalah beta. Beta simbolnya seperti ini. Nah, besarnya beta sendiri itu adalah 2 kalinya alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian kalau tadi panjang itu L, maka kalau luas itu A. Secara umum itu sama persamaannya. Jadi beta itu 2 kali alfa. Sudah?
Kemudian yang terakhir itu adalah muai volume. Nah, untuk muai volume itu bisa terjadi pada zat padat yang punya 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, seperti bola, balok. Nah, jika dipanaskan akan mengalami muai volume, bertambah panjang, lebar, dan tinggi pada zat padat tersebut. Atau mungkin pada zat cair juga bisa. Misalkan zat cair itu diletakkan di dalam sebuah wadah, maka di situ akan mengalami muai volume. Karena muai volume merupakan penurunan dari muai panjang, maka persamaannya juga sama. Jadi bedanya kalau tadi panjang L, luas A, kalau volume itu adalah V. Sama persamaannya, dan juga bedanya itu koefisiennya. Kalau koefisien muai panjang itu alfa, koefisien muai luas itu beta, dan koefisien muai volume itu adalah gamma. Gamma persamaannya simbolnya seperti ini. Jadi besarnya gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Gamma itu adalah koefisien muai volume. Untuk persamaannya sama, baik muai panjang, muai luas, dan muai volume. Untuk contoh soal muai luas dan muai volume, silahkan mungkin kalian bisa mencari sendiri di berbagai sumber. Tadi saya sudah memberikan contoh untuk muai panjang. Nah, silahkan bisa dipelajari lagi, disimak penjelasan saya dengan baik. Kemudian kalian bisa mengerjakan, misalkan ada contoh-contoh soal di buku atau di internet, silahkan kalian coba. Sudah? Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.